Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang P3K kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Cekomat Unes. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Salam ASN selalu. Kali ini saya akan membahas soal-soal tryout P3K yang ada di SIM PKB berkaitan dengan pedagogiknya. Yuk kita simak baik-baik soal dan pembahasannya. Segidot teman-teman. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Reno adalah A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya. Jawaban yang tepat adalah contextual teaching and learning. Kenapa demikian? Inilah pembahasannya. Untuk problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kalau PJBL atau project based learning, tugas proyek dan bimbingan terencana. Kalau contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning menemukan konsep sendiri. Kalau cooperative learning adalah kerja sama kelompok. Di sini Pak Reno melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Ini adalah pembelajaran yang diarahkan ke masalah nyata, yaitu contextual teaching and learning. Dalam pembelajaran konstruktisme, lebih menekankan pada pengembangan strategi berpikir siswa. Untuk itu, evaluasi yang paling tepat digunakan adalah evaluasi yang mengukur hal-hal berikut kecuali A. Pengetahuan saja, B. Pengetahuan dan kinerja, C. Sikap dan kinerja, D. Sikap, pengetahuan, dan kinerja, E. Sikap dan pengetahuan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah iya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pengetahuan saja. Penjelasannya, karena bukan aspek pengetahuan saja yang perlu dievaluasi, melainkan juga kinerja dan sikap. Ini yang kecuali ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, pengetahuan saja. Karena bukan aspek pengetahuan saja yang diperlukan dievaluasi, melainkan juga kinerja dan sikapnya. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memperoleh informasi sebagai berikut, kecuali A. Membuat asosiasi, B. Membedakan, C. Membuat skema, D. Mengingat, E. Semua jawaban benar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ya, jawabannya adalah yang C, membuat skema. Kenapa? Karena tujuan penggunaan teori behavioristik dalam strategi pembelajaran adalah bukan membuat skema. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memperoleh informasi sebagai satu, membuat asosiasi, B. Membedakan, D. Mengingat. Ya, berarti ada 3 ya, yaitu membuat asosiasi, membedakan, dan mengingat. Kalau membuat skema bukan dari tujuan teori behavioristik. Oke ya teman-teman. Soal berikutnya ya teman-teman. Perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Lingkungannya, C. Berbagai penguatan, D. Cara belajarnya, E. Cara asuh orang tuanya.
Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya, jawaban yang tepat adalah yang A, pengalaman. Karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggap berharga, yaitu adalah perspektif kognitivisme berpendapat bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalamannya ya. Oke, kita bahas soal berikutnya ya teman-teman. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan pada A. Proses, B. Kurikulum, C. Pembelajaran, D. Nilai, E. Hasil. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih menekankan kepada ya, jawaban yang tepat adalah yang A, proses. Karena dalam proses pembelajaran akan melibatkan cara dan strategi dalam belajar, yaitu sesuai dengan tujuan dari perspektif konstruktivisme. Oke, kita bahas soal berikutnya ya teman-teman. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada A. Masa lalu dan masa depan, B. Masa sekarang dan masa lalu, C. Masa siswa belajar, D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan, E. Saat diskusi kelompok di dalam kelas. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya. Jawaban yang tepat adalah yang B, masa sekarang dan masa lalu. Karena dalam konteks mengkonstruksi pengetahuan siswa diperlukan analisis gagasan pada masa sekarang dan masa lalu. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, siswa mengembangkan gagasan atau konsepnya berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya teman-teman. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahapan pengembangan A. Karakteristik siswa, B. Kurikulum, C. Kerangka pembelajaran, D. Sistem, E. Evaluasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya. Iya benar, jawaban yang tepat adalah yang B, kurikulum. B, kurikulum. Karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Ingat bahwa pada tahapan ini, guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. Yang kedua, untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem. Yang ketiga, evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi, ada tahap-tahapan yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu pada kurikulum ya. Proses ini tepatnya pada di kurikulum, karena pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, guru sudah harus tahu tujuan apa yang akan dicapai. Gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah kurikulum teman-teman. Pada dasarnya, upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar, B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar,
C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. E. Sekolah gratis. Menurut teman-teman, untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah ya. Ya, jawabannya adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Sebab, dasar dari upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jadi bukan pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, bukan cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, dan bukan pendemokrasian pendidikan di Indonesia, apalagi secara gratis gitu ya. Yaitu kesempatan dalam peningkatan pemerataan kesempatan belajar dari Sabang sampai Merauke gitu ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya teman-teman. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyaknya siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Menurut teman-teman pejuang P3K, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu adalah saintifik. Kenapa saintifik? Kalau konstruktisme yaitu membuat konsep sendiri. Kalau yang kontekstual, itu membuat pembelajaran yang bermakna. Kalau saintifik, yaitu pembelajaran yang aktif di kelas. Yang D, itu pakem konsep dan berpikir logis. Kalau yang E, induktif, ialah terampil dalam membuat kesimpulan. Dalam hal ini, guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat, yaitu pembelajaran yang aktif atau saintifik. Jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Ayo kita bahas soal berikutnya. Pak Ceko sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem Based Learning atau PBL. B. Project Based Learning. C. Contextual Teaching dan Learning. D. Inquiry Learning. E. Cooperative Learning. Menurut teman-teman, untuk soal yang ini, jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang C. Contextual Teaching dan Learning. Kenapa demikian? Karena kalau Problem Based Learning atau PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kalau yang B, Project Based Learning atau PJBL, adalah tugas atau proyek dan pembimbingan terencana. Kalau Contextual Teaching dan Learning adalah pembelajaran yang diarahkan ke masalah nyata. Kalau yang D, Inquiry Learning, menemukan sendiri konsepnya. Kalau yang E, Cooperative Learning, adalah kerjasama kelompok. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Contextual Teaching dan Learning, atau pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Oke ya teman-teman, kita bahas soal berikutnya. Disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Kondisi, B. Behavior and degree, C. Condition and degree, D. Audience, E. Degree. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawabannya adalah yang E. Kenapa jawabannya adalah degree? Karena kalau audience adalah peserta, behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Kalau condition
persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Kalau degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kepandaian siswa, E. Hasil belajar dan prestasi siswa. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya. Jawaban yang tepat untuk teori belajar behavioristik adalah perkembangan siswa. Karena dalam teori belajar behavioristik sangat menekankan pada perkembangan siswa. Dalam teori ini, di belajar teori behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya. Dalam teori ini juga bukan hasil belajarnya yang ditekankan. Dan pada proses pembelajaran dalam teori belajar behavioristik, bukan kepandaian siswanya yang ditekankan, melainkan semuanya adalah perkembangan siswanya dalam teori belajar behavioristik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, perkembangan siswa. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Connectionism, E. Behaviorism. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk teori belajar yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah adalah tujuan dari teori. Ya, jawabannya adalah yang B. Kognitif. Penjelasannya, karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jadi jawaban yang tepat untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah adalah tujuan dari teori yang kognitif. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini, dia ingin menilai kemampuan siswanya dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaiannya. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Pembahasannya menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi, dalam hal ini, jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, menyeluruh. Karena di sini dinilainya sangat menyeluruh ya teman-teman, dari teknik menggambar, menggunakan alat, perlengkapan, dan juga sikap siswa juga dinilai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, menyeluruh. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran-penasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan oleh Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching and Learning. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya betul.
Jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman, discovery learning. Karena pemberian rangsangan atau stimulus, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, dan pengumpulan data atau data collection, dan pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verifikasi, dan menarik kesimpulan atau generalisasi, itu merupakan proses dari discovery learning, teman-teman. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah yang C, teman-teman. Penemuan discovery learning. Pak Bejo adalah guru PPKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapatkan 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ya, jawabannya adalah yang B, objektif. Karena objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu harus objektif ya teman-teman Pak Bejo dalam melaksanakan prinsip-prinsip penilaian. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut teman-teman, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini kecuali yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena hal ini bukan suatu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner. Kalau belajar Brunner, yang pertama harus membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, harus memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Yang ketiga, harus mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau teori Brunner tidak diharuskan mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, yang ini yang kecuali, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Connection. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk hal ini adalah yang jawaban yang tepat adalah yang B, kognitif. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut, kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman suatu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni. Menurut teman-teman, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang jawabannya adalah yang D. Alumni. Karena
Alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Jadi jawabannya alumni ya teman-teman. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Karena menyeluruh berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dan beracuan kriteria artinya penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, beracuan kriteria dan menyeluruh. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 20 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70. Dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan normal. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya. Kunci jawabannya adalah A. Pembahasannya, penilaian acuan patokan atau PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan normal atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dengan kelompok. Kalau penilaian terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kalau objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Kalau yang ini, berarti jawabannya adalah penilaian acuan patokan atau PAP yang didasarkan pada batas kelulusan KKM. Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan,
Silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, silabus berisi kompetensi dasar, dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Oke ya teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Apersepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Oke teman-teman, tujuan apersepsi adalah mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini ya teman-teman. Oke, ayo kita bahas soal berikutnya. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran, hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semester. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang Ya, jawabannya adalah yang B. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus, tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya? Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester, B. Alokasi waktu mata pelajaran, C. Memilih metode pembelajaran, D. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang Ya, jawabannya adalah yang C. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan A. Minggu efektif per semester, B. Alokasi waktu mata pelajaran, C. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, D. Membagi alokasi waktu perjumlahan SK, KD, dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jadi, materi untuk pemilihan metode pembelajaran tidak penting ya teman-teman untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar. Oke teman-teman, untuk alokasi waktu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar ada 4 ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya.